Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah hafidhakumullah. Pagi hari ini kula panjenengan sedaya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat istiqomah di dalam menjalankan syariatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi salat subuh berjamaah, terlebih nalika kula panjenengan sedaya berada di dalam nuansa bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dumateng kita sedaya nggih menika syariat berpuasa di bulan Ramadan, dengan pengharapan semoga puasa kula panjenengan sedaya, amal ibadah kita semua di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi bulan Ramadan niki betul-betul menjadi tangga spiritual kula panjenengan di dalam meningkatkan ketakwaan, di dalam mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang sering kali kita dengar nalika bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di penghujung ayat ini ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian supados kita sedaya menjadi orang yang bertakwa. Puasa yang disyariatkan oleh Allah niku merupakan tangga spiritual untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan syariat-syariat yang lain seperti syariat salat, seperti syariat haji dan syariat-syariat yang lain, puasa memiliki banyak fadilah. Puasa memiliki banyak keutamaan sebagai tangga utama sebagaimana termaktub di dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun. Para hadirin, para jamaah hafidhakumullah, dari ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengawali kalimat kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalimat kutiba niku minangka fi'il madhi. Fi'il madhi niku artinya kata kerja yang sudah lampau. Berarti artinya apa? Berarti syariat puasa ini tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga disyariatkan kepada umat-umat yang sebelum kalian. Berarti umat sebelum kita, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, puasa niki sudah disyariatkan. Para hadirin, para jamaah hafidhakumullah, ketika ada syariat yang disyariatkan kepada umat terdahulu, kemudian dilanjutkan, terlestarikan sampai kepada umat Nabi Muhammad, niku merupakan syariat yang istimewa. Banyak syariat-syariat yang dulu disyariatkan, kemudian dilanjutkan di era Kanjeng Nabi. Niku adalah syariat yang istimewa. Sebagaimana halnya puasa. Dari ayat tadi disyariatkan kepada umat terdahulu agar menjadi tangga spiritual ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh hafidhakumullah, di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki merinci tentang keutamaan puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Banyak dan sangat terinci sekali. Di antaranya adalah bahwa ada syariat
yang biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada seorang hamba, Allah tidak ikut menjalankan. Seperti haji, seperti sholat. Ketika kita diperintah sholat, Allah tidak ikut sholat. Seperti haji, Allah tidak ikut. Tetapi ada di dalam ayat Al-Quran, itu ada di dalam ayat Al-Quran seperti kalimat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perintah untuk bersolawat misalnya, maka di situ Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Pada saat yang sama Allah juga bersolawat. Ini perintah yang agung, perintah yang istimewa, karena pada saat yang sama Allah juga menjalankan itu. Maka dari itu terkait dengan puasa, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berpuasa, sementara berpuasa itu adalah syariat yang menyentuh terhadap sisi atau naluri kemanusiaan, naluri yang manusiawi. Kula panjenengan niki terhadap makan dan minum tidak bisa tidak, harus makan dan minum. Jadi makan dan minum itu harus. Jadi kalau syariat yang lain, seperti misalnya kita sholat, di dalam sholat kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi waktunya sebentar, waktunya tidak lebih dari 5 menit. Kalau panjenengan nek sholat, niku paling lama 10 menit. Setelah itu boleh makan. Jadi larangan makan dan minum hanya berdurasi tidak lebih dari 10 menit. Wonten malih ketika kita misalnya sedang ikhram. Sedang ikhram itu kita tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, hanya itu saja, tapi kita boleh makan. Kenapa? Karena makan dan minum ini kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok manusia. Kita harus makan, kita harus minum. Tetapi ada syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat berpuasa. Syariat berpuasa di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah itu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika memerintahkan puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa. Padahal puasa itu menahan kita makan dan minum. Kata Abu Ya, itu adalah penjelmaan, pengejawantahan daripada sifat Allah. Jadi kula panjenengan niki ngeten, kalau kita ingin mencintai seseorang, pasti kita meniru karakter orang itu. Kalau kita mencintai seorang pemain sepak bola, kita niru gayanya. Kita niru gayanya, paling boten kita niru dandanannya dan lain sebagainya. Orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad, dia akan meniru baginda Rasulullah dalam segala tingkah lakunya, dalam segala perangainya, dalam segala kesehariannya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita berpuasa. Artinya apa? Dalam satu perintah itu ada larangan kita untuk tidak boleh makan. Larangan minum, larangan makan. Di sini kemudian Abu yang menyebutkan bahwa pada saat yang sama Allah ingin mendekatkan diri, ingin mendekatkan kita dengannya dengan sifat-sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum, agar kita bersenyawa secara ruhaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak makan, tidak minum, kita diperintah untuk meniru Allah di dalam sifat ini. Bukan sifat yang lain. Sifat ini, sifat ketika Allah tidak butuh dan tidak. Cuma durasinya kita tidak makan dan tidak minum hanya dalam hitungan hari. Di sini kemudian Abu yang menyebutkan, mengutip daripada kaul para ulama, inna shaima yataqarrabu ilayya bi amrin huwa min sifati. Sesungguhnya puasa itu, kata Abu ya, sesungguhnya puasa itu adalah media untuk mendekatkan diri seorang hamba kepadaku
dengan sifat-sifatku. Dengan sifat Allah nopo, ndak butuh makan, ndak butuh minum. Jadi puasa niki hebat ya. Di samping kita untuk membangun kepekaan sosial, juga merupakan tangga yang sangat penting untuk menuju meningkatkan ketakwaan kita. Kenapa? Karena pada saat yang sama ketika kita tidak makan, tidak minum dalam seharian, maka pada saat yang sama kita sedang mendekat kepada Allah menggunakan media sifat-sifat Allah. Berarti kita sedang dekat dengan Allah. Karena kita sedang menyamakan sifat dalam hitungan hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara puasa yang ditegaskan oleh Allah sebagai tangga ketakwaan. Selebihnya kaum muslimin, para hadirin, para jamaah hafizakumullah, seringkali kita mendengar pahala daripada ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya tentang puasa ini, ketika kita berpuasa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, pada saat yang sama kula panjenengan sedang membuat kaplingan surga. Niki kula panjenengan sudah punya kaplingan surga, maka kita yakin bahwa kita masuk surga. Amin. Jadi ketika kita berpuasa, pada saat yang sama sudah ada kaplingan. Kita membuat kaplingan di surga. Di dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Bahwasanya di surga niku wonten lawang, ada pintu, ada gerbang. Yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu disebut dengan pintu ar-rayyan. Pintu khusus istimewa. Yadkhulu minas shaimin, yadkhulu minhus shaimuna yaumal qiyamah. Pintu ini khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Berarti kula panjenengan ketika hari ini selama 1 bulan melaksanakan ibadah puasa sudah ngapling surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Yakin kula panjenengan ini berpuasa sudah punya kaplingan di surga. Oh niku hebat. Kita punya kaplingan ten mulya raja mawon saweneng nggih crita ten pundi-pundi. Bahkan diajak dulur-dulur kita, aku duwe kaplingan ndek kene. Ternyata ketika kita berpuasa, kita sudah punya kaplingan di surga. Pun boten usah khawatir, kita yakin bahwa puasa kita ini yang telah mengantarkan kita masuk surga. Nama perumahannya itu adalah Ar-Rayyan. Nama kaplingannya niku namanya adalah Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk ke kaplingan ini selain orang yang berpuasa. Khusus kaplingan khusus. Jadi tidak ada orang yang boleh masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Yuqalu ainas shaimun, bahkan ten hadis niki disebutkan yuqalu ainas shaimun fayakumuna fa idza dakhalu ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahadun. Bahkan pintu yang bernama Ar-Rayyan yang sudah kita kapling dengan puasa kita niku nanti di akhirat tidak hanya terbuka tetapi ngawe-ngawe. Jadi Ar-Rayyan niki mangke ngawe-ngawe. Aina shaimun? Di mana orang-orang hamba-hamba Allah yang dulu senang berpuasa? Di mana hamba-hamba Allah yang dulu melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan sebagaimana perintah Allah? Diawe. Diawe. Bayangkan, benjing niku di akhirat kita ndak kenal. Satu dengan yang lain ndak kenal. Bahkan kadang dengan anak kita bermusuhan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Podo-podo gak kenali. Bahkan kalaupun kenal, seandainya berpotensi menyeret kita ke tempat yang celaka, maka kita pura-pura tidak kenal. Kalau perlu jangan sampai kenal. Pada saat yang sama, nalika kula panjenengan bingung pada hari kiamat, ternyata ada yang ngawe-ngawe. Ada yang melambai-lambaikan tangan. Nggih menika Ar-Rayyan.
pintu Ar-Rayyan, kaplingan Ar-Rayyan. Aina shaimun, di manakah orang-orang yang dulu melaksanakan ibadah puasa? Fayaqumun, lalu kemudian orang yang berpuasa itu berdiri. Faida, dan melangkah. Faida dakhalu, ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk semuanya, karena dilambaikan dipanggil oleh Ar-Rayyan ini, uliqa alaihim, pintu langsung ditutup, klak, tidak boleh ada yang masuk. Falam yadkhul minhu ahadun, ketika sudah dikunci, ketika sudah dikunci rapat, ditutup pintu itu, falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada yang boleh masuk satupun. Karena ini kaplingan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Artosipun para jamaah bidakumullah, ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini dan bulan-bulan dan Ramadan sebelumnya merupakan garansi kita untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus merupakan garansi kita untuk menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa puasa ini betul-betul menjadi indikasi kedekatan kita dengan Allah. Seringkali kita mendengar riwayat bahwa nafas orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma misik di sisi Allah. Sekali lagi di sisi Allah, la hulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, begitu riwayatnya. Berarti para jamaah, ketika nafas kita lebih harum dari aroma misik di sisi Allah, maka yang menilai langsung ibadah kita bukan manusia. Yang menilai ibadah kita adalah Allah langsung. Kenapa? Karena setiap desahan nafas kita ditulis oleh Allah. Setiap desahan nafas kita, setiap nafas kita keluar, atyabu indallahi min rihil misk, lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Yang mencium, yang menangkap aroma misik dari yang keluar dari mulut kita bukan orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, menangkap aromanya beda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangkap aroma yang keluar dari mulut kita lebih harum dari minyak kasturi. Berarti Allah dekat dengan orang-orang yang berpuasa. Allah dekat dengan siapapun yang sedang melaksanakan perintahnya, yakni perintah puasa. Maka ayat yang tadi pertama kami sebutkan, bahwa puasa ini disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, pun disyariatkan kepada kita sebagai tangga untuk meraih spiritualitas, untuk meraih ketakwaan. Ini indikasinya adalah sebagaimana yang ada di dalam riwayat-riwayat yang seringkali kita dengarkan, bahwa aroma daripada mulut kita itu lebih harum daripada minyak misik di sisi Allah. Kemudian bahwa puasa itu langsung Allah yang menilai, dan bahwa puasa itu adalah merupakan ibadah taqarrub kita dengan mengikuti dan menyamai sifat-sifat Allah yang tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Dan kemudian dengan berpuasa, maka pada saat yang sama kula panjenengan sedaya niki sedang mengkapling surga, dan surga itu bernama surga Ar-Rayyan. Dan surga Ar-Rayyan inilah yang kelak akan melambai-lambaikan tangan kepada kita di hari kiamat, ketika banyak orang yang sudah tidak kenal dengan kita, ketika banyak orang-orang yang sudah tidak peduli dengan kita, ternyata ada pahala surga kita yang terejawantahkan, yang terwujudkan di dalam surga Ar-Rayyan. Mugi-mugi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi betul-betul menjadi tangga spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam meningkatkan ketakwaan, di dalam meningkatkan spiritualitas, di dalam menjadikan
puasa sebagai garansi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghana shigharina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.